Kemudian yang ke-15, as-sadlu. Apa itu sadlu? Wa huwa ayyul qiyattarafir ridai minal janibain fayusibal ard. Yaitu memakai syal, tapi syalnya itu panjang sehingga sampai ke bumi. Nah, ini makruh juga. Ya, panjang ini ya, kayak kadang orang India itu Pak ya. Orang India itu panjang tuh. Ya. Nah, ujungnya sampai menyentuh bumi ini. Nah, itu makruh tuh. Ya. Ya sedang-sedang sajalah. Ya, umumnya syal kita sedanglah umumnya, tetap naam. Ya. Nah. Kemudian yang terakhir al-isbal. Apa ini isbal? Wahwa ayyur sila saubahu hatta yusibal ard, yaitu ya apa? Lebih atau panjang pakaiannya sampai ya menyentuh bumi juga. Nah, ini bagi ya ini sebagian kita ada yang masalah itu kata kan ya, yang di bawah mata kaki itu kan jadi masalah ya. Nah, di sini ya makruh Pak di dalam sholat. Ini pembahasannya kita di dalam sholat. Nah, makruh di dalam sholat, tapi di sini bukan yang sombong katanya. Kan sebagai ada hadis itu nyebutkan kan. Kalau tidak sombong itu makruh. Ada yang sampai nyebut haram, tidak boleh. Ya, pakaian, biar celana, biar kain, biar gamis, ya melewati di mata kaki itu haram. Haram bagi yang sombong. Ya, karena kenapa kok bisa, dari mana sombongnya? Nah, itu mengambil ya gambaran, atau pada zaman dulu raja-raja itu seperti itu. Pakaiannya itu sampai, memang kita lihat kadang tuh kan. Ya, kadang di film-film kadang itu seperti itu kadang. Pakainya ya, nyapu jalan. Ya, bersih, panjang. Nah, karena disurupakan seperti itu, ya, kalau sombong, nah itu haram. Kalau tidak, itu hanya sebatas makruh. Nah, itu dia. Begitu juga di dalam sholat, ya. Dan ini di luar sholat juga begitu, sama. Ya, sama di luar sholat. Nah, itu dia. Ya. Ya, tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, tidak masalah. Ya. Nah, itu dia. Itu. Ya, ambil selamat kita di atas mata kaki sedikit. Ya kan? Ambil selamat di atas mata kaki sedikit. Yang jelasnya di sini katanya itu tadi kan, hatta yusibal ard, sampai menyentuh bumi. Nah, bahkan sampai menyentuh bumi. Nah, ini makruh. Itu dia. Ya. Makruh bila tidak sombong. Kalau sombong haram jadinya. Nah, itulah yang berkaitan makruh dari segi keadaan yang sholat. Nah, kita masuki makruh dari segi bertentangan dengan sunnah atau meninggalkan sunnah. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan yang baru, mungkin ada pertanyaan atau apa yang berkaitan dengan yang sholat tadi, keadaan tadi. Nah. Sama. Iya. Tidak harus, maksud saya bumi itu tadi itu harus tanah langsung, tidak. Maksudnya apapun itu bersifat lantai, itulah masuk bumi tadi itu. Ya, biarlah di alas karpet, biarlah di alas apa, tikar. Maksudnya itulah ya. Nah. Iya, iya. Ada tuh kadang kan? Ya, sering lah kadang itu. Cuma minimal kita ya batas-batas mata kaki lah kadang tuh, sering kita batas mata kaki. Iya, itu dia. Oke, gak ada kayaknya, kita lanjut. Iya Pak. Iya. Kalaulah jatuh misalnya kan.
Jadi itu yang pembahasan kita di minggu yang lalu. Kemarin sudah kita bahas. Sebenarnya sunnah sal itu Pak, biar di dalam sholat, biar begitu juga di luar sholat, itu memang dipakai. Ya, dipakai. Ya, bukan untuk sejadah. Lain halnya misalnya ya, kayak kita misalnya sholat di tempat yang ya mungkin kayak misalnya kita hari raya misalnya Pak ya, penuh masjid sampai keluar. Wah ini kalau sholat di atas ini kita ragu ada mungkin najis atau apa, itu ya sudah keadaan ya, itu dimaafkan sudah ya, sudah kita bentang sal tadi tidak masalah. Akan tetapi kalau misalnya bersih sudah apa tidak masalah, asalnya dasarnya memang harus dipakai. Nah itu dia ayat. Oh ya, di dalam sab ya belum balik 6, tapi dia ngisi sab itu, ngisi sab. Nah 6 dia ada 2 masalah ini ya. Kalau masalah sab solat biasa misalnya, solat biasa itu tidak jadi masalah Pak ya. Kalau anak-anak tidak jadi masalah. Nah, yang jadi masalahnya pas ketika sholat Jumat. Yang masalah sholat Jumat, tapi kita tidak mengalami itu insya Allah. Yang mana sholat Jumatnya ini jamaahnya pas 40. Nah, ini jadi masalah kalau anak-anak ini. Ya, pas 40. Ada sebagian ulama katanya yang jamaahnya pas 40, lebihnya itu anak-anak. Yang dewasa, yang sudah mukallaf, yang baligh itu 40, yang anak-anak selebihnya. Itu ulama menganjurkan ya, di masalah takbir pertama masuk sholat itu harus mereka semua baru anak-anak ikut sholat. Kalau sholat biasa tidak masalah Pak, tidak masalah. Kalau sholat biasa tidak masalah. Akan tetapi tetap kita mendahulukan shaf yang di depan itu yang baligh ya daripada anak-anak. Ya, salah kita nyuruh anak-anak ke depan, salah Pak. Nanti main-main. Tidak, walaupun ya, walaupun daripada khusyuk kita hilang terkadang ya. Tapi yang masalah Jumat tadi itu Pak, itu bisa jadi ya tidak sah pelaksanaan Jumat tersebut kalau misalnya jumlahnya pas-pasan itu 40. Jadi disuruh takbir pertama mulai masuk sholat itu 40 dulu. Anak-anak jangan ikut takbir dulu. Nah, itu dibahas di dalam kitab Fathul Mu'in syarahnya I'anatul Talibin. Nah, jadi tidak masalah dasarnya. Nah. Kalau lebih dari 40 baru tidak ada masalah. Nah, ini juga ada masalah, juga ada masalah. Iya. Jadi masalah tadi di Jumat itu jumlahnya. Jumlahnya itu. Nah, lebih selamat katanya jangan takbir dulu yang anak-anak, jadi yang baligh dulu, yang sudah memang mukallaf yang diwajibkan sudah. Nah, itu yang dianjurkan takbir dulu. Nah. Ya. Masalah sab. Ya yang di depan tadi. Ya bisa deh. Sempurna asar rapat. Kesempurnaan sab itu Pak tidak mandang jenis. Putus. Aha. Aha.
Ya, nah. Kalau apalagi yang memang masih belum sunat sama sekali bawa najis itu, itu ya yakin. Nah, nanti butuh kita murojaah lagi, ya. Kita ulang lagi. Ya. Jelasnya, nah, tetap cuman pada dasarnya kesempurnaan saf itu pada lurus dan rapatnya, itu kalau kesempurnaan safnya, ya. Tapi kalau putus dan putusnya, itu lagi bahasnya, lain lagi bahasnya. Itu tadi. Ialah termasuk tadi mungkin anak-anak tadi yang apa tadi kan. Nah itu minimal yang mumayyiz, itu minimalnya lah, minimalnya ya. Yang mumayyiz itu yang mana ya, maksudnya yang sudah sunat bisa dikatakan, dan yang sudah paham ngerti ya, sudah paham ngerti ya. Iya. Yang mana? Yang belum sunat. Iya, itu makanya tadi. Iya. Putus, ya. Iya. Ya, kalau yang cukup 40 tadi pasti. Karena yang dihitung mukallaf yang diwajibkan tadi hanya yang baligh. Kalau anak-anak dah masuk. Dak sah. Ya. Cuman jadi pembahasannya masalah sab ini tadi kan. Nah, itu tadi. Cuman kalau masalah Jumat, nah tetap jelas. Nah, wallah a'lam. Nah iya, makanya ya. Makanya kita tetap dahulukan yang baligh ke depan. Nah itu bisa mengurangi kesempurnaan sab tadi. Nah, ya salah satu yang bisa mengukur khusyukan dan bisa memutuskan syabnya itu tadi. Nah, iya betul. Makanya kadang sebagian orang tua salah atau yang lain nganggap kita apa? Nanti main-main. Biarlah kita mantaunya. Nah, itu. Iya jelas. Iya betul iya. 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 Oh iya digeser, tak masalah ya, digeser. Iya. Apalagi dia masih anak-anak, tidak masalah diganggu. Ya, tidak masalah kita menggesernya. Bahkan kalau kosong, kalau kosong kan kita tidak apa-apa nariknya. Misalnya kosong. Ini sipulan keluar misalnya. Kita tarik, Pak. Misalnya yang belakang tidak mau maju. Ini kadang ada seperti itu. Ya kan? Ini keluar. Yang belakang kita nunggulah, yang belakang tidak mau maju. Nah, antara dua, ya kita tarik atau nunggu dia yang geser ke samping. Nah itu tidak masalah Pak, tidak masalah. Nah itu dia. Nah betul lah itu. Oke. Masya Allah. Masih ada Pak ya? Kira-kira ada lagi? Ya. Intinya masalah sab tadi, makanya kita yang baligh, yang dewasa sudah di depan. Anak-anak biar gimana pun, ya sekalipun mau mantau, bukan saat itu mau mantaunya. Udah di belakang, ya di belakang. Nah itu dia. Yang selanjutnya, makruhatu min nahiyati mukhalafati ba'di sunani au tarkiha. Ya, kita pindah bagian yang ketiga, ialah makruh dari segi bertentangan dengan sebagian sunnah. Au tarkiha, atau meninggalkan sunnah tersebut. Yang pertama apa katanya? Al-israru wal jahru fi ghairi maudhi'ihima, yaitu membaca sir dan membaca jahar fi ghairi maudhi'ihima, pada bukan tempatnya. Makruh. Ya. Baca solat zuhur jahar. Ini terbalik. Baca solat subuh sir, sudah tidur orang.
Ya, jelas itu ya. Dah cocok ya, dah cocok. Dan juga salah satunya juga sama. Misalnya kalau solat masalahnya yang jadi solat qadha. Nah, ini dia. Ya, yang di masalahnya solat qadha. Bagaimana kalau solat qadha secara jamaah ya, bukan di waktunya. Ya. Misalnya mengerjakan solat qadha subuh di jam 8 misalnya ya, atau jam 9 misalnya kan, atau sudah zuhur misalnya ya. Nah, itu bagaimana masalahnya, insyaallah nanti kita akan bahas ya di pertemuan akan datang ya. Waktu sudah habis, kita tutup pengajian kita. Al-Fatihah bil qabul wa salahi sya'ni zahiran wa ma'nan wal futuh wal munuh ala kulli niyatin salihah wa ikhtilana bil husna bil fi wa afiya ila hadratin nabi bisirril al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.